Wasabrul jamil, sabarlah dengan baik. Wallahul musta'an, biarlah Allah semua yang menjaganya. Asyku bathi wa husni ilallah, biarlah masalahku dan kesedihanku cuma Allah. Dengan sejarah kita bisa mengendalikan kehidupan kita dalam sehari-hari, mengikuti langkah-langkah sejarah yang pernah terjadi. Oleh karenanya, sejarah atau sirah atau kisah tentang Islam sangat penting untuk dibahas. Kita sebagai umat Islam harus, bahkan wajib untuk mempelajarinya. Karena mengapa? Karena Al-Quran itu sendiri itu adalah kisah. Al-Quran sendiri itu adalah kisah. Dalam Al-Quran itu sebagian besar isi dalam Al-Quran itu adalah tentang kisah-kisah. Mulai dari kisah Nabi Yusuf, kisah Maryam, itu sudah dibukukan. Itu sudah menjadi surah yang mana menandakan dalam ayat Al-Quran itu, atau Al-Quran itu sendiri ialah menceritakan tentang kisah. Ada maksud tersendiri dalam Al-Quran, sebagian besarnya adalah isinya tentang sejarah, karena kita bisa mengambil pelajaran dari itu sendiri. Namun sejarah dalam Al-Quran atau sejarah dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Quran itu berbeda dengan sejarah-sejarah atau kisah-kisah yang lain. Kenapa? Karena kisah-kisah atau dongeng itu semua berurutan. Sedangkan Al-Quran itu sendiri itu tidak berurutan. Kenapa? Karena Quran itu diturunkan berbentuk adegan dan diambil pelajaran. Beda dengan cerita-cerita seperti biasa, itu dari depan sampai belakang itu berurut. Sedangkan Al-Quran tidak. Banyak contoh kisah-kisah dalam Al-Quran, seperti Nabi Yusuf, Suratul Maryam, atau Surah At-Taubah, yang mana isinya menceritakan tentang para sahabat-sahabat Nabi yang bertaubat, yang tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Menurut para ulama, ketika seseorang itu rajin atau menekuni dalam bidang sejarah, akan menambah wawasan yang lebih. Ketika seseorang belajar tentang sejarah, maka nalarnya akan semakin kuat, ketajaman berpikirnya semakin kuat, berpikir positif, berpikir kritis, itu pasti. Contohnya seperti Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau adalah orang yang sangat bijaksana. Beliau orang yang sangat pintar, bijaksana, pintar, dan cerdas. Itu semua bermula dari sejarah. Karena sebelum ayat suci Al-Quran itu turun, ayat-ayat Al-Quran itu turun, Umar ibn Khattab itu sering membaca atau mendengarkan kisah-kisah dari orang. Saking senangnya Sayyidina Umar, beliau itu sering membaca tentang kisah-kisah Israiliyah, kisah-kisah tentang Bani Israel, yang mana isinya dari kisah-kisah Bani Israel itu pernah dalam kisahnya mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf itu mempunyai 1000 istri, akan tetapi setiap malam sama beliau itu ya begitulah kira-kira. Akan tetapi beliau tidak membacakan basmalah, dari situ tidak menjadi anak. Itu kisah-kisah Bani Israel, yang mana beliau suka mengarang-arang tentang cerita. Beliau suka menambah-nambahkan tentang cerita. Karena mengapa? Karena ciri khas dari Bani Israel itu adalah gosip. Mereka senang bergosip.
itu apa yang beliau baca itu beliau hantarkan terhadap Rasulullah. Beliau kasih tahu sama Rasulullah, ya Rasul, ini ada kisah menarik atau cerita menarik dari Bani Israel. Sayyidina Umar membawa sebuah gulungan yang isinya cerita-cerita dari Bani Israel, disampaikanlah lalu ke Rasulullah. Lalu Rasulullah membaca kisah-kisah tersebut. Akan tetapi wajah dari Rasulullah itu memerah karena tidak senang. Isi dari cerita itu banyak yang ngarang, banyak yang ditambah-tambah. Bahkan sampai Rasulullah itu mengambil kain basah, yang mana kain basah tersebut dihapuskannya kisah atau cerita yang dituliskan di buku tadi pada gulungan itu, lalu Rasulullah buang. Itu mengapa? Karena tidak baiknya cerita tentang atau kisah tentang Bani Israel. Bahkan sampai takutnya Rasulullah terhadap Sayyidina Umar. Setelah sholat, Rasulullah naik di atas mimbar, lalu beliau berkata, telah datang kepadaku di antara kalian dengan membawa cerita atau kisah-kisah Bani Israel, yang mana kisah-kisah tersebut adalah hoax, banyak ngarangnya. Saking takutnya Rasulullah terhadap kisah-kisah tersebut. Kenapa? Karena setiap kisah atau bacaan kisah-kisah yang kita baca itu akan merubah pola pikir kita, akan merubah sikap kita. Tidak usah kisah. Ketika anak kecil saja, anak kecil ketika menonton video atau video-video yang kurang baik untuk ditonton, mereka akan melakukannya. Itu contoh dari tontonan, apalagi dari kisah-kisah. Lebih-lebih sekarang tantangannya adalah tentang video. Kalau memang ingin ditontonkan untuk anak-anak, tontonkanlah kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para ulama, para soleh, biar perilaku dan nalar mereka akan terbentuk karena mempelajari tentang sejarah. Karena dulu di waktu sahabat Nabi, anak-anak kecil setelah sholat isya, setelah malam, mereka itu oleh para ayah-ayahnya, para sahabat itu membacakan tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul. Bukan kebanyakan, cuma sebagian. Kenapa? Karena dengan begitu mereka akan membentuk pola pikir mereka karena dibacakannya sejarah. Maka dari itu penting untuk kita belajar tentang sejarah. Dari situlah Sayyidina Umar makin menekuni tentang agama Islam, tentang kisah-kisah agama Islam. Beliau saling menekuni juga tentang Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sebagian besar adalah sejarah. Jadi untuk pemuda-pemuda kita sekarang, tidak usah merasa apa itu sejarah, apa itu pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah itu kuno. Memang pelajaran sejarah itu kuno. Namanya sejarah pasti kuno. Karena kalau bukan kuno, ya bukan sejarah. Akan tetapi dari sejarah itulah kita bisa mengambil pelajaran daripada itu. Bagaimana mungkin kita melakukan kebaikan tanpa ada contoh dari sebelumnya? Di zamannya Rasulullah, pada waktu itu ketika Siti Aisyah yang difitnah berselingkuh dengan sahabat Safwan di waktu peperangan, ini dapat kita ambil pelajaran dari sini. Kenapa? Karena pada waktu itu Siti Aisyah oleh penduduk Madinah itu diisukan berselingkuh dengan Safwan. Semua masyarakat Madinah membicarakan hal tersebut. Dan tetapi ada
pelajaran yang sangat penting di sini yang kita bisa ambil, yaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansar dan istrinya. Yang mana Abu Ayyub Al-Ansar dan istrinya ini ada adegan, ada cerita yang bisa kita ambil, ialah sewaktu Siti Aisyah dan sahabat Safwan itu diisukan atau difitnah berselingkuh, istrinya Abu Ayyub Al-Ansar ini berkata, menanyakan terhadap Abu Sufyan, menanyakan terhadap Abu Ayyub Al-Ansar, ayah, mungkin bahasa sekarang ayah, kalau bahasa Arabnya mungkin abuya atau bapak, ya whatever. Ayah, apakah ayah sekarang sudah mendengar cerita tentang Siti Aisyah? Lalu Abu Ayyub Al-Ansar itu mengatakan, ya, saya mendengarkan cerita. Terus bagaimana tanggapan ayah? Bagaimana tanggapan ayah tentang Siti Aisyah? Ya, bisa jadi itu hal yang dilakukan beneran oleh Siti Aisyah dengan Safwan. Akan tetapi istrinya menanyakan terhadap Abu Ayyub Al-Ansar, ayah, bagaimana menurutmu jika seandainya ada seseorang yang mengatakan aku selingkuh dengan laki-laki lain? Lalu Abu Ayyub Al-Ansar berkata, ya tidak mungkinlah kamu akan selingkuh. Kenapa? Karena kamu adalah istri yang salihah, istri yang baik, istri yang penyayang terhadap suaminya, istri yang takut kepada Allah. Kamu tidak akan mungkin selingkuh, wahai istriku. Lalu bagaimana jika ada orang yang mengatakan kalau kamu selingkuh dengan wanita lain? Lalu Abu Ayyub Al-Ansar berkata, wahai istriku, demi Allah saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Ini adalah perbuatan yang keji, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Lebih baik saya sendiri daripada saya selingkuh berzina dengan orang lain. Lalu sang istri berkata terhadap pada suaminya Abu Ayyub Al-Ansar, ayah, saya saja tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana mungkin Siti Aisyah yang lebih salihah terhadap saya? Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan hal tersebut kalau Safwan itu lebih saleh daripada kamu? Masya Allah, astagfirullah. Dari situlah dapat kita ambil pelajaran bahwasanya dengan sejarah itu kita bisa merubah perilaku kita, bisa merubah sikap kita. Kata ulama tadi mengatakan, ketika seseorang itu senang atau gemar belajar tentang sejarah, mereka akan melatih kenalaran kita. Sejarah akan melatih kenalaran kita dan ketajaman kita ketika berpikir. Lalu tanggapan Siti Aisyah bagaimana tentang hal fitnah tersebut yang telah dikatakan oleh yang diomongkan oleh seorang penduduk Madinah. Beliau berkata, Rasulullah pergi ke rumahnya Abu Bakar untuk menemui Siti Aisyah untuk bertadayun terhadap Siti Aisyah. Rasulullah menanyakan langsung Siti Aisyah, ya Aisyah, ya Humairah, apakah benar apa yang dibicarakan orang itu? Lalu Siti Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Lalu Siti Aisyah diam. Jadi ketika kita mendapatkan musibah atau cobaan, lebih-lebih dalam masalah fitnah, yang mana fitnah itu sesuatu yang sangat merugikan. Sikap kita ketika kita sedang difitnah, maka sikap yang harus kita ambil adalah diam. Kata Siti Aisyah,
wallahi saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Saya tidak pernah melakukan berzina dengan Safwan. Lalu Siti Aisyah berdiam. Kenapa diam? Karena Siti Aisyah pernah membaca sejarah tentang kisah Nabi Yusuf, ayah Nabi Yusuf, yang mana ketika Nabi Yusuf itu diisukan dimakan oleh serigala yang oleh kakaknya itu, ayahnya berdiam diri sampai Allah Ta'ala merubah semua nasibnya. Kata Nabi Yaqub, ashku bathi wa huzni ila Allah wallahu musta'an ala ma yatasifun fasabrun jamil. Ya, fasabrun jamil, sabarlah dengan baik. Wallahu musta'an, biarlah Allah semua yang menjaganya. Ashku bathi wa huzni ila Allah, biarlah masalahku dan kesedihanku cuma Allah yang. Jadi Siti Aisyah saja itu belajar sejarah dari Nabi Yaqub.